Oke, kalian pengguna MacBook baru, dan kalian sedang mencari tips atau tutorial untuk pengguna MacBook baru. Nah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Oh iya, di sebelah ini ada timestamp atau bagian dari video ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu beberapa dan kalian ingin langsung loncat ke bagian-bagian tertentu, kalian bisa langsung cek timestamp yang ada di deskripsi atau di pin komen. Yuk, sekarang kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus upgrade macOS kalian ke versi yang paling baru. Nah, caranya itu cukup mudah. Kalian tinggal klik logo Apple di pojok kiri atas, lalu kalian pilih About this Mac. Nah, di sini nanti akan kelihatan kalian pakai macOS apa dan version berapa. Nah, lalu kalian pilih software update. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian software update. Di sini kalian tunggu aja. Nah, kalau misalnya ada update, kalian bisa langsung update. Dan, nah, ini aku contohkan, aku update ke Big Sur. Nah, sekarang kita skip, kita akan tunggu setelah laptop saya selesai di-update. Oke, ini laptop saya sudah selesai terupdate dan ini udah masuk ke Big Sur. Nah, sekarang kita masuk ke tips kedua. Tips kedua adalah tentang dock. Dock ini memang keren dan ciri khas dari macOS, tapi emang kalian suka dengan default seperti ini. Jadi kalau di bawah ini kan ada banyak banget icon-icon dari apps yang sebenarnya kita nggak perlu ada icon-icon ini. Nah, pertama, tipsnya adalah kalian harus menghilangkan beberapa icon aplikasi yang kalian nggak perlu. Caranya cukup mudah. Misal aku nggak pingin ada mail ini, kalian tinggal klik kanan, option remove from dock. Sudah. Aku nggak pengen FaceTime, klik kanan, option remove from dock. Oke, nah sekarang ini aku akan timelapse untuk meremove semuanya. Nah, ini udah aku remove semuanya, sisanya tinggal Finder saja yang di bagian paling kiri. Nah, terus kalian mungkin juga butuh beberapa aplikasi yang ingin kalian taruh di docknya ini. Nah, caranya tuh misal aku pingin Visual Studio Code tertaruh di docknya ini. Oke, nah di sini tinggal aku pilih ikonnya, klik kanan, option, keep in dock. Nah, ini misal aku exit. Nah, ketika aku ingin membuka, dia udah ada di docknya ini. Jadi tinggal klik ikonnya saja. Nah, seperti itu. Misal sekarang aku pingin pingin Notion. Aku pingin Notion tetap ada di dock. Klik kanan, option, keep in dock. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang dock. Nah, lalu di dock ini kita juga bisa mengatur posisinya. Kan dia defaultnya adalah di bawah. Nah, sekarang kita akan coba pindahin ke sebelah kiri biar kayak Linux. Caranya tinggal klik kanan di docknya, position on screen, pilih left atau right. Misal aku pilih left. Nah, jadi seperti ini. Jadi mirip kayak Linux lah. Tapi kalau di sini mungkin aku akan suka defaultnya saja. Jadi aku biarkan dia di bawah. Nah, dan terakhir, mungkin kalian akan merasa icon di dock ini terlalu besar. Nah, cara mengecilkannya adalah kalian buka sistem preference. Kalian masuk ke dock and menu bar. Nah, lalu di sini ada size. Kalian bisa atur besar kecilnya. Di sini karena aku takut ini mengganggu ya, jadi lebih baik aku kecilkan saja. Nah, segini udah cukup menurutku. Oke, ini tips kedua tentang dock. Oke, sekarang kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu tentang custom touchbar. BTW ini kalau misalnya kalian MacBook-nya belum ada touchbar-nya, kalian bisa langsung skip ke step selanjutnya. Nah, ini sekarang akan aku tunjukkan. Caranya tuh tinggal kalian buka sistem preference, lalu kalian pilih keyboard, dan di sini kalian pilih customize control strip. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini misal aku pingin pingin spotlight aku taruh di touchbar-nya. Jadi tinggal kalian drag, lalu kalian turunin. Nah, seperti ini. Atau sebaliknya, kalian misal ingin, kan di touchbar ini defaultnya dia ada Siri. Kalian pingin Sirinya keluar. Jadi tinggal mouse kalian geser ke bawah sampai terpilih Sirinya, lalu kalian drag dan taruh ke atas. Nah, nanti ikonnya akan menghilang. Nah, lalu kalau udah, kalian tinggal klik dan selesai. Oke, lalu tips selanjutnya adalah tentang trackpad. Nah, trackpad di MacBook ini memang yang paling lega, paling gede, paling nyaman lah gitu. Tapi settingan defaultnya bukan yang terbaik untuk semua orang.
Nah, kita bisa menggantinya. Caranya masuk ke sistem preference, lalu kalian pilih di trackpad. Defaultnya di sini adalah tap to click belum dicentang. Nah, ini defaultnya seperti ini. Jadi pertama kali kalian harus centang tap to click. Tap to click itu jadi fungsinya kalau misalnya kalian cukup sentuh trackpadnya saja, itu udah ngeklik. Dan kalau misalnya kalian sentuh dengan 2 jari, dia akan klik kanan. Kalau misalnya kalian nggak centang ini, dia nggak bisa. Jadi kalau kalian mau klik, harus di press gitu. Lalu di tracking speed, kalian juga bisa agak cepetin ya. Kalau aku emang suka agak cepet. Segini cukup kayaknya. Oke, lalu masuk ke scroll and zoom. Di sini biarkan saja. Sudah bagus, dan masuk ke more gesture. Nah, di sini kalian pilih app expose. Nah, ini gunanya biar misal kita sedang membuka Safari ya, Safari. Okay. Nah, lalu di sini kita buka 2 window Safari. Di sini aku buka apa ya, google.com. Di sini aku buka detik.com. Nah, jadi biar pindah-pindahnya jadi biar pindah-pindahnya gampang. Fungsi dari app expose tadi adalah kalian swipe 3 jari dari atas ke bawah. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Itu gunanya dari app expose. Dan ini udah oke sih menurutku settingan dari trackpadnya. Oke, sekarang tips yang selanjutnya adalah tentang customize Finder. Nah, Finder di sini tuh seperti Windows Explorer kalau di Windows. Nah, Finder di sini sangat clean kan, sangat minimalis. Cuma karena saking clean-nya ini, ada beberapa informasi yang nggak ditampilkan. Nah, sekarang kita akan menampilkan beberapa informasi yang menurutku penting. Jadi caranya, kalian ke View, lalu kalian pilih Show Pad Bar. Nah, Pad Bar ini berguna untuk menunjukkan kalian sedang di mana. Nah, misal ini, aku sedang di User Folder Download, masuk ke Google Cloud SDK, nah gitu. Ini ada pad barnya. Nah, lalu aku juga akan menampilkan status bar. So, jadi pilih View Status Bar. Di sini akan tampil beberapa item yang ada di dalam folder ini, dan juga berapa sisa storage dari laptopku. Dan terakhir, aku akan menampilkan View Show Preview. Nah, ini gunanya ketika kita ingin membuka sebuah gambar, nanti akan muncul di sebelah sini. Misal aku contohkan, aku ada gambar nggak ya? Tadi ada gambar kalau nggak salah. Nah, gini. Jadi gambarnya akan muncul di sebelah sini. Oh iya, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, jika kalian mendapatkan value atau merasa video ini berguna, kalian boleh klik tombol like dan jangan lupa subscribe di channel ini. Oh iya, jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan ketika aku ada update video baru. Nah, sekarang kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, sekarang tips selanjutnya adalah tentang side scroll bar. Maksudnya itu, misal kita buka Safari deh. Safari, lalu google.com, nah, testing. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sebelah kanan, dia nggak ada scroll barnya kan. Tapi ketika kita scroll, dia akan muncul. Dan ketika kita nggak scroll, dia akan hilang. Sebenarnya ini terserah dari kalian ya, kalian sukanya gimana. Kalau aku sukanya selalu terlihat. Nah, caranya adalah kalian buka sistem preference, lalu kalian masuk ke general, dan kalian pilih yang di show scroll bar, pilih yang always. Nah, dia akan selalu muncul. Cuma kalau misalnya kalian lebih suka seperti tadi, ya biarkan saja. Nah, tip yang selanjutnya adalah tentang baterai indikator. Di sini kan ada icon baterainya, tapi nggak ada percentage-nya. Nah, caranya itu kalian buka sistem preference, bukan masuk baterai ya. Ntar aku tunjukin kalau misalnya kalian masuk baterai, di sini cuma ada untuk menghilangkan atau menampilkan ikonnya saja. Tapi di sini kita ingin menampilkan percentage-nya kan. Nah, itu kalian bukan ke baterai ya. Kalian buka sistem preference, lalu kalian masuk ke dock and menu bar. Nah, di sini kalian cari baterai. Nah, lalu di sini kalian centang yang show percentage. Nah, seperti itu. Oke, tips yang terakhir adalah tentang Spotlight Search. Nah, Spotlight itu ini nih, yang logo di pojok kanan atas ada gambar search, kalian klik. Nah, ini adalah Spotlight Search. Atau kalau misalnya kalian ingin pakai shortcut, kalian bisa tekan Command Spacebar. Nah, di sini kalian bisa mencari apapun, literally apapun.
Misal aku ingin mencari aplikasi, aku buka Visual Studio Code, bisa. Terus aku ingin cari sesuatu di Google, misal apa ya? Misal namaku deh, Purir Akbar, LinkedIn. Nah, dia akan membuka browser dan langsung mencari di Google. Dan yang terakhir di Spotlight, kalian juga bisa melakukan perhitungan seperti kalkulator. Misal di sini, apa ya, langsung aja 3.500 bagi 7. Nah, akan keluar hasilnya langsung. Jadi, Spotlight Search ini sangat powerful menurutku. Oke, itu tadi 8 tips dan tutorial bagi kalian pengguna MacBook baru. Nah, menurutku 8 tips itu sangat penting ketika kalian baru mendapatkan atau membeli sebuah MacBook. Tips dari MacBook itu bukan cuma ini aja, ada banyak banget. Gak mungkin aku bahas di satu video. Kalau kalian ingin aku buat video tips dan tutorial seputar MacBook seperti video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, aku Purir Akbar, sampai jumpa di next video. Dadah.